Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Dartanto dengan nomor NIM 602022300007. Prodi S1 Manajemen Ekonomi Syariah semester 3 dari kampus STEBI Global Mulia Cikarang. Di sini saya akan menyampaikan tentang tugas yang berjudul proyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mencapai 5,2% dan sedangkan di tahun 2025 mencapai 5,3%. Pemerintah Indonesia optimis mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2024 dan tahun 2025. Menurut pernyataan resmi, diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,2% pada tahun 2024 dan di tahun 2025 akan mencapai antara 5,3% hingga 5,6%. Proyeksi ini didasarkan pada berbagai indikator makroekonomi yang menunjukkan kinerja yang solid serta pemulihan dari dampak ekonomi global yang tidak menentu. Ada beberapa tanggapan positifnya, yaitu 1. Fokus pada konsumsi rumah tangga, yang artinya kenaikan konsumsi rumah tangga hingga 5,04% menunjukkan peran penting di sektor ini sebagai motor penggerak utama ekonomi. Kebijakan seperti makan bergizi gratis atau MBG dapat memberikan dampak positif pada UMKM dan ekonomi lokal, serta inflasi yang terkendali dan potensi penurunan suku bunga merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat daya beli masyarakat. 2. Investasi yang menguat, artinya normalisasi aktivitas investasi pasca pemilu dan pelonggaran suku bunga memberikan harapan pertumbuhan investasi jangka panjang dengan proyeksi pembentukan modal tetap bruto atau PMTB meningkat hingga 5,83%. 3. Ekspor net stabil, yang artinya meski pertumbuhan ekspor terbatas, stabilitas ekspor net memberikan kepercayaan bahwa sektor perdagangan luar negeri masih dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, tantangan yang perlu dihadapi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpastian global. Perlambatan ekonomi China dan potensi kemenangan atas pemilihan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menambah tekanan terhadap ekonomi global yang dapat mempengaruhi ekspor Indonesia dan aliran investasi asing, serta kebijakan inward looking di Amerika Serikat bisa berdampak negatif pada perdagangan internasional meskipun ada peluang pertumbuhan global dari stimulus ekonomi di Amerika Serikat. 2. Yang kedua,
Pelambatan belanja modal pemerintah. Proyeksi perlambatan belanja modal pemerintah hingga 5,37% pasca pemilu bisa mengurangi efek stimulus fiskal pada pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ketergantungan pada konsumsi investasi. Konsentrasi pada konsumsi rumah tangga dan investasi domestik membutuhkan dukungan kebijakan yang berkelanjutan untuk mengimbangi potensi pelemahan sektor lain. Ada beberapa saran strategis yang perlu diperhatikan adalah diverifikasi ekonomi dan mitra magang. Mengurangi ketergantungan pada mitra utama seperti China dan Amerika Serikat dengan memperluas pasar ekspor ke negara lain, termasuk di kawasan Asia Tenggara dan Afrika. Dua, meningkatkan efisiensi fiskal yaitu mengoptimalkan belanja modal pemerintah pada sektor produktif seperti infrastruktur, teknologi, dan pendidikan untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang. Tiga, memperkuat ekosistem UMKM yaitu fokus pada pengembangan UMKM melalui program-program seperti MBG, makan bergizi gratis, yang mendorong penggunaan barang lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi regional. 4. Peningkatan nilai tambah ekspor yaitu mendorong industrialisasi berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekspor. Secara keseluruhan, meskipun target APBN tidak tercapai, pertumbuhan mendekati 5,2% mencerminkan kestabilan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global. Pemerintah perlu terus menjaga momentum ini dengan kebijakan yang terarah dan responsif terhadap perubahan global. Dari permasalahan di atas, jadi kita bisa analisiskan sebagai berikut, yaitu analisis faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah tanggapan dan analisis lebih lanjut terkait poin-poin yang telah saya paparkan di atas. Yang pertama, pertumbuhan konsumsi. Konsumsi masyarakat tetap menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk mendukungnya, pengendalian inflasi dan peningkatan daya beli masyarakat melalui subsidi atau insentif dapat menjadi langkah strategis. 2. Investasi. Peningkatan investasi asing dan domestik perlu diarahkan pada sektor-sektor produktif seperti teknologi, manufaktur, dan energi terbarukan. Reformasi birokrasi dan kemudahan berusaha juga penting untuk menarik investor. 3. Ekspor. Diverifikasi produk ekspor dan penambahan nilai produk menjadi langkah penting, terutama dalam menghadapi tantangan perlambatan ekonomi global. Fokus pada pasar non-tradisional seperti Afrika dan Amerika Latin dapat menjadi peluang. 4. Inovasi teknologi. Investasi dalam teknologi harus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi produksi di sektor-sektor strategis seperti pertanian dan manufaktur. Dukungan riset dan pengembangan melalui kemitraan publik swasta juga diperlukan. 5. Infrastruktur. Penyelesaian proyek infrastruktur strategis seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara akan memperkuat konektivitas dan efisiensi logistik, mendukung pertumbuhan sektor retail dan jasa. 6. Kebijakan moneter dan fiskal. Kombinasi kebijakan suku bunga rendah dan pengelolaan fiskal
Yang sehat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan. 7. Stabilitas politik. Stabilitas politik dan keamanan menjadi prasyarat untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Reformasi tata kelola pemerintahan harus terus diperkuat. Ada beberapa analisis faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 1. Inflasi. Inflasi dapat dikendalikan melalui kebijakan moneter yang proaktif dan stabilitas harga pangan dengan memperkuat ketahanan pangan domestik. 2. Ketergantungan impor. Peningkatan produksi dalam negeri dan substitusi impor melalui hilirisasi industri dapat mengurangi ketergantungan. 3. Kesenjangan pendapatan. Program redistribusi pendapatan seperti pajak progresif dan bantuan sosial berbasis produktivitas dapat membantu mengatasi kesenjangan. 4. Korupsi. Penguatan lembaga anti korupsi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah langkah kunci. 5. Keterbatasan sumber daya. Diverifikasi ekonomi dan pemanfaat teknologi ramah lingkungan dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya alam. Keenam, perubahan iklim. Kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan nasional. Ketujuh, atau yang terakhir, krisis global. Indonesia perlu memperkuat fondasi ekonomi domestik untuk lebih tahan terhadap guncangan eksternal. Rekomendasi strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, penguatan ekosistem investasi. Sederhanakan regulasi dan percepat proses perizinan usaha, serta memberikan insentif kepada investor di sektor prioritas seperti energi terbarukan dan teknologi. Kedua, pengembangan sektor unggulan. Fokus pada sektor yang memiliki nilai tambah tinggi seperti agribisnis, pariwisata, dan manufaktur. 3. Digitalisasi dan inovasi. Dorong transformasi digital di berbagai sektor ekonomi, khususnya UKM, melalui pelatihan akses pembiayaan. 4. Kemitraan publik swasta. Libatkan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur untuk mengurangi beban fiskal pemerintah. Kelima, stabilitas ekonomi makro. Jaga defisit anggaran dalam batas aman, serta diverifikasi pendapatan negara melalui reformasi pajak dan optimalisasi BUMN. Keenam atau terakhir, penguatan pasar domestik. Tingkatkan daya saing produk lokal dan perluas akses pasar dalam negeri melalui program promosi dan e-commerce. Untuk catatan penutup tentang proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah proyeksi pertumbuhan yang optimis perlu diimbangi dengan mitigasi resiko komprehensif. Reformasi kebijakan yang konsisten, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, serta partisipasi dari masyarakat akan menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Demikian penyampaian tugas mikro
tentang isu proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 dan di tahun 2025. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.